Lazisnu PBNU menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Bali, Manggarai, Jakarta Selatan pada Kamis petang 15 Agustus 2024. Bantuan itu disalurkan melalui Posko NU Peduli yang telah berdiri tak lama setelah peristiwa kebakaran itu berlalu. Paket bantuan Lazisnu PBNU diserahkan langsung oleh Direktur Program NU Care Lazisnu PBNU, Syarifuddin, yang dibersamai oleh Sekretaris Lazisnu PBNU, Musafa. Bantuan itu secara simbolik diterima oleh Ketua Posko NU Peduli, Lilis Jendrawati, yang juga relawan LPBI DKI Jakarta. Bantuan dari Lazisnu PBNU akan segera didistribusikan kepada korban terdampak kebakaran. Di kesempatan itu, Syarifuddin menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan kewajiban Lazisnu PBNU sebagai lembaga filantropi Nahdlatul Ulama untuk turut berpartisipasi dalam kerja-kerja kemanusiaan. Secara umum kita ini bagian dari 5 pilar program dari Lazisnu PBNU, yakni Nuker Damai. Nuker Damai itu terkait isu kemanusiaan dan kebencanaan. Nah, kita setiap ada bencana pasti sudah menjadi bagian kewajiban kita sebagai lembaga filantropi, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, itu ikut berpartisipasi dalam membantu mereka-mereka yang sedang dalam kondisi membutuhkan. Terutama karena itu menjadi bagian dari komitmen kita Lazisnu untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk kategori mustahik, kategori membutuhkan bantuan, dukungan kita, maka kita harus turun dan membantu mereka agar secara dalam konteks kebutuhan karitatifnya juga segera dipenuhi. Selain nanti dalam jangka panjang juga kita akan terus memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang terdampak bencana ini agar mereka bisa setidaknya secara psikologis dia bisa menerima kondisi ini, sambil nanti juga kita akan bantu dukungan lainnya yang sifatnya kebutuhan dasar dan nanti termasuk pembangunan rumah dan pasca bencana nanti. Ia menjelaskan bahwa bantuan Lazisnu tidak hanya sampai di masa tanggap darurat bencana, tetapi juga hingga masuk pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Ketua Posko NU Peduli, Lilis Jendrawati, menjelaskan bahwa di masa tanggap darurat ini, bantuan yang diperlukan oleh korban kebakaran antara lain pakaian dalam, perlengkapan balita, dan pakaian anak-anak sekolah. Ia bersyukur Lazisnu PBNU telah memberikan bantuan yang salah satunya merupakan bantuan peralatan mandi yang juga diperlukan oleh korban kebakaran. Lebih lanjut, ia menjelaskan tenda pengungsian yang disediakan oleh Posko NU Peduli sebanyak 9 tenda, namun yang baru terpasang sebanyak 4 tenda. Untuk kebutuhan yang kita perlukan ada baju anak-anak, daleman yang sering dilupakan itu, pembalut, pakaian anak sekolah, perlengkapan sekolah. Itu sih yang urgent ya. Kalau yang baju layak pakai kayaknya sudah cukup. Mungkin alas tidur gitu. Kalau untuk sembako mungkin nanti next time ya, karena ini kita masih jangka panjang kan. Jadi yang urgent aja yang seperti anak sekolah sepertinya yang saya perlukan, sama yaitu pakaian bayi karena kemarin ada yang baru melahirkan. Nah itu kita butuh gitu karena mungkin tempatnya juga kan nggak layak. Kalau tempatnya tidak layak maksudnya tes tendanya dengan bayi yang baru lahir kan, kalau alasnya juga nggak memadai kan kasihan juga. Yang sudah masuk di sini itu perlengkapan bayi ada beberapa yang sudah masuk dan sudah kami salurkan. Terus aqua botol, terus sembako yang kemarin langsung kita serahkan dari Ansor itu kita serahkan semuanya. RT 12 itu kita serahkan semua ke sana untuk sembako. Jadi kita memang tidak ada alat mandi, memang belum datang alat mandi. Nah tapi alhamdulillah sekarang sudah ada alat mandinya. Sama yang sudah itu yang kita kasih untuk saat ini adalah tenda. Tenda di belakang adalah tenda pengungsi yang NU sediakan, gitu. Ada 5 tenda. Kita semuanya itu total tenda itu ada 9 tenda. Tapi yang baru terpasang itu ada 4 karena kapasitas itu 40 orang. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah alas tidur, itu yang perlu.
alas tidur, bantal karena banyak lansia. Kita di NU Peduli ini itu tergabung Banom-Banom Ansor, Banser, LPBI, terutama LPBI, terus Patayat, Muslimat, PCNU, PWNU, dan semua tergabung di sini. Lajisnu pun tergabung di sini, gitu. Jadi kemarin itu kita berkumpul, kita bilang, ayo kita satu wadah, jangan terpencil-pencil. Jadi taruh di sini semuanya, siapapun boleh datang ke sini. Intinya kita sama-sama jalan. Rombongan Lazisnu yang tiba di lokasi juga sempat melihat langsung sejumlah area terdampak kebakaran, termasuk melihat salah satu kondisi rumah warga, yaitu Pak Pulung yang menjadi korban kebakaran. Sekretaris Lazisnu PBNU Musafa menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan antara lain selimut, pemanas air, air mineral, biskuit, paket sholat, paket kebersihan pribadi, hingga obat-obatan. Pada kesempatan kali ini kita berada tepat di rumah salah satu korban kebakaran di Manggarai ini, yaitu rumah Bapak Pulung, yang kita tahu sendiri kondisinya seperti ini. Dan pada hari ini kita dari NU Peduli secara bersama-sama ke lokasi untuk menyalurkan bantuan sebagai salah satu bentuk kepedulian kita semua atas musibah yang menimpa warga di Manggarai ini. Bersama kami ada Katib Surya PCNU Jakarta Selatan dan dari Sekretaris Lazisnu PCNU Jakarta Selatan. Di dalam kesempatan ini beberapa bantuan yang kita salurkan terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua terkait dengan peralatan atau sarana pendukung, karena pada kesempatan kali ini tidak bisa mendiami lagi rumah yang kena musibah ini, maka seluruh warga ini berada di penampungan. Di situ maka ada kebutuhan-kebutuhan terutama menyangkut tentang personal care atau kenyamanan personal seperti selimut dan lain sebagainya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita salurkan beberapa kebutuhan yang mendesak. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat situasi dan perkembangan yang tentu barangkali akan kita sesuaikan dengan kondisi ke depan. Dan kehadiran kami di lapangan pada saat ini tidak hanya ini, tentu nanti akan ada agenda-agenda atau program-program lain yang akan kita salurkan bersama-sama dengan masyarakat di Manggarai ini dalam payung NU Peduli. Warga yang tertimpa musibah pada kesempatan kali ini kami mendoakan semoga mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, bahwa ini adalah musibah yang tentu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami juga berharap bahwa atas ujian ini menjadi sarana bagi kita semua untuk evaluasi dan refleksi secara kolektif untuk melanjutkan hari esok yang tentu insya Allah lebih baik lagi. Di kesempatan itu, Pak Pulung yang merupakan korban kebakaran menjelaskan bahwa sumber kebakaran berasal dari salah satu rumah di RT 2 RW 6. Pak Pulung yang juga relawan Ansor Banser Jakarta menuturkan bagaimana api itu menjalar ke RT dan RW lainnya dan melahap ratusan rumah di Kampung Bali yang dikenal sebagai kawasan pemukiman padat penduduk. Ia bersyukur Lazisnu PBNU telah memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Ia berharap agar pemerintah juga dapat mengupayakan membangun kembali rumah warga yang hangus akibat musibah kebakaran. Bantuan lain yang diperlukan yaitu mental healing yang dikhususkan untuk anak-anak. Penyebabnya ada versinya berbeda-beda nih. Ada yang bilang lagi dimasak ditinggal, ada yang lagi ngecas. Tapi apa nih? Si itunya udah diamankan orangnya yang punya yang kontrak tuh. Kejadiannya di RT 2 RW 06. Kejadiannya setengah 2 deh, kira-kira setengah 2. Api cepet bener. Nggak ada hitungan 2 jam udah besar. Padam-padam sampai jam 4 sampai jam 5 deh. Baru belum padam, masih kecil. Terus api ngembet sampai ke RW 12.
semuanya 3 RW. Telat, Blangwir telat karena akses masuknya susah, sempit, padat kan, susah deh. Begitu banyak keluarga pada ngeluarin barang kan, susah akses jalan, motor banyak, udah deh. Api udah cepet kebakar, kita cuma pasrah aja. Nggak ada. Tapi yang sakit sih banyak nih. Kayak aneh nih, seret, ya luka-luka karena ngadamin kan. Banyak yang luka pada sobek, tapi udah alhamdulillah udah balik ke rumah sakit. Tenda udah ada, tenda semua. Kalau buat makanan, nasi apa nggak kurang deh. Air mineral banyak bantuan. Bukan itu doang, dari relawan-relawan banyak nih. Kayak contohnya kayak Relanu, ini apa? Lazisnu, Banser, Ansor, terus PCWNU udah pada numplek dari kita. Alhamdulillah berkah juga ya dengan kejadian ini, kebakaran banyak bantuan. Cuman kalau aneh pengen sih tadinya punya rumah, pengen punya rumah lagi. Ya itu doang yang aneh harapin dari pemerintah nih. Mudah-mudahan aja dikabulin sama pemerintah. Ya bukan cuma pemerintah aja. Alhamdulillah terpenuhi. Kayak ini kesehatan ada obat-obatan, terus kayak sembako udah dikirim deh. Kayak makanan nih nasi box tiap hari dikirim. Berapa? 500 di posko. Di tempat posko aneh kan belum ada nih yang kayak buat ngilangin trauma anak-anak kecil nih. Belum ada itu. Aneh pengen minta itu aja, mudah-mudahan dari NU deh. Yang diperluin ya air mineral, air bersih, terus kayak buat mandi nih. Tempat aneh belum ada di RW 12 buat mandi itu. Ya, air bersih udah dateng, cuman buat mandi MCK. MCK-nya kan pada diinjek tuh, ibu-ibu kagak ngerti. Udah yang dibutuhin kesehatan aja deh, obat-obatan nih, vitamin, terutama vitamin anak sama gitu ya, orang dewasa deh udah. Sebagaimana diketahui, kebakaran yang melanda sejumlah rumah di Kampung Bali Manggarai, Jakarta Selatan terjadi pada Selasa dini hari 13 Agustus 2024. Sekurangnya 3.000-an warga terdampak dan kini terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sejumlah RW terdampak di area Kampung Bali antara lain RW 6, 7, dan RW 12. Posko NU Peduli sendiri telah mendistribusikan bantuan di 73 titik wilayah terdampak kebakaran. TVNU melaporkan.